Dulu namanya ada di hampir setiap ruang keluarga. Logo JVC menghiasi mesin perekam yang merevolusi cara kita menonton film dan acara TV. Mereka adalah raja tak terbantahkan di era kaset. Tapi di mana mereka sekarang? Kenapa brand yang pernah sejajar dengan Sony dan Panasonic ini nyaris hilang dari radar konsumen? Ini adalah kisah tentang inovasi yang mengubah dunia dan kegagalan beradaptasi yang membawa kejatuhan. Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Hari ini kita bahas salah satu kisah paling menarik di dunia teknologi, JVC, Japan Victor Company. Perusahaan yang memberi kita format VHS ini adalah contoh sempurna bagaimana menang di awal perlombaan tak menjamin kesuksesan abadi. Mari kita selami. Tahun 1970-an hingga awal 1990-an adalah zaman keemasan JVC. Mereka bukan cuma pemain, tapi membuat aturan main lewat satu penemuan fenomenal. Format VHS, Video Home System. JVC mengalahkan Betamax Sony dalam perang format sengit. Kenapa VHS menang? Harga lebih murah, durasi rekam lebih panjang, dan yang terpenting, JVC lisensikan teknologinya secara terbuka. Hasilnya, VHS jadi standar global dan JVC banjir royalti. JVC bukan cuma VCR, mereka juga pionir kamera camcorder. Bayangkan rekam pesta keluarga tanpa JVC, televisi CRT berkualitas tinggi, ban sistemas audio hi-fi, dan pemutar laserdisc. Mereka adalah simbol keandalan dan teknologi canggih bagi kelas menengah global. Tapi, seperti cerita Ikarus yang terbang terlalu dekat matahari, kejayaan JVC mulai memudar. Pergeseran teknologi datang, dan respon JVC justru jadi batu sandungannya. Ketika dunia beralih ke format digital, DVD, Blu-ray, file digital, JVC terlalu lama bertahan di zona nyaman analog. Produk digital mereka, seperti kamera mini DV, memang ada, tapi kalah marketing dan fitur dari Sony, Handycam, dan Canon. Tertinggal dalam resolusi tinggi, HD lalu 4K. Gagal menciptakan VHS baru di era digital. Di era analog, JVC kualitas. Saat transisi digital, mulai muncul keluhan. Lihat forum ini tentang VCR Pro JVC SR-V10U. Cyclical video dropout. Statik berulang. Meski mungkin kasus spesifik, ini mencerminkan persepsi menurunnya build quality legendaris mereka di mata konsumen setia. JVC seperti kehilangan arah. Nyak lini produk, konsumen, pro, mobil, marine, tanpa keunggulan jelas di mayoritasnya. Branding jadi kabur. Apa identitas inti JVC sekarang? Audio, video, mobil? Kalah bersaing harga dengan merek Cina di segmen low-end? Kalah fitur dengan Sony, Canon di segmen high-end? JVC belum bangkrut. Mereka masih ada. Tapi hanya kali tua dengan skala dan pengaruh yang jauh-jauh lebih kecil. Strateginya sekarang, bertahan di ceruk pasar niche spesifik. Lihat WMBS, Stasiun Radio Pennsylvania. Mereka pakai JVC GY HC 500 SPC untuk siaran langsung olahraga sekolah. Kenapa? Fitur khusus seperti integrasi Score Hub, tampilkan skor langsung, dan streaming natif ke Facebook atau YouTube.
Di segmen Broadcast Pro, beranggaran terbatas, kamera JVC masih jadi pilihan. JVC mencoba bertahan dengan masuk ke dashcam JVC Cafe DR305W. Produknya decent, tapi pasar sangat kompetitif, dan branding JVC tak sekuat dulu. Kisah JVC bukan sekedar nostalgia. Ini kajian bisnis berharga. Inovasi sekali saja tak cukup. Menang dengan VHS itu luar biasa, tapi keberhasilan masa lalu bukan jaminan masa depan. Dunia teknologi butuh inovasi berkelanjutan. JVC terlena. Adaptasi atau mati, transisi analog ke digital adalah tsunami. Perusahaan yang lambat beradaptasi, meski dulu raksasa, sekarang tersapu. JVC terlambat beralih dan setengah hati. Fokus dan branding itu krusial. JVC yang mencoba segalanya. Konsumen, pro mobil audio video, akhirnya kehilangan identitas. Fokus pada keunggulan inti dan bangun branding yang konsisten itu vital. Dengarkan pasar dan jaga kualitas. Keluhan seperti pada VCR Pro SR V10U adalah alarm. Mempertahankan reputasi kualitas dan merespons umpan balik pelanggan adalah darah kehidupan bisnis. JVC kini menjadi bayangan dari kejayaan masa lalunya. Mereka bertahan, bukan memimpin. Hidup di ceruk pasar yang tersisa, jauh dari sorotan utama yang pernah mereka kuasai. Kisah mereka adalah peringatan abadi. Di dunia teknologi yang berputar kencang, berhenti berinovasi berarti memulai jalan menuju ketidakrelevanan. Jadi, apakah JVC benar-benar jatuh? Mereka belum lenyap. Tapi statusnya sebagai raja dan pengubah permainan memang sudah tinggal sejarah. Kisah JVC mengajarkan kita betapa brutalnya dunia teknologi, tapi juga betapa berharganya pelajaran tentang inovasi, adaptasi, dan fokus. Bagaimana menurutmu? Adakah perusahaan lain yang menurutmu mengulangi kesalahan JVC? Sharing di komen ya.